Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puspitasari, NPM 1821110058. Sejarah perkembangan vers di Indonesia. Sejarah perkembangan vers di Indonesia tidak terlepas dari politik Indonesia. Pada masa pergerakan sampai masa kemerdekaan, pers di Indonesia dibagi menjadi 3 golongan: pers kolonial, pers Cina, dan pers nasional. Pers kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa kolonial atau penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda. Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Tionghoa. Sedangkan pers nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia Belanda saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tetapi selalu dihambat oleh pemerintah. POC baru setelah Gubernur Jenderal Gustaf William Baruch van Inhofe menjabat, terbitlah Surat Kabar Batavisch Hoofdpers on Politieke Rationementen, yang artinya berita dan penalaran politik Batana pada 7 Agustus 1744. Ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur pada 1811, terbit surat kabar berbahasa Inggris Java Government Gazette pada 1812, Batavisch Courant, kemudian diganti menjadi Java's Courant yang terbit 3 kali seminggu pada 1829, yang memuat pengumuman resmi, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah. Pada 1851, The Ecomotive terbit. Demikian, surat kabar ini memiliki semangat kritis terhadap pemerintahan kolonial dan pengaruh yang cukup besar. Abad ke-19 untuk menandingi surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa, meskipun para redakturnya masih orang-orang Belanda seperti Bintang Timor, Surabaya 1850, Brotani, Surakarta 1855, Biang Lala, Batana 1867, dan Berita Batawi, Batavia 1874. Pada 1907 terbit Medan Prijaji di Bandung yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kali, yaitu Tirto Adi Suharjo. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan Cina dilarang beroperasi. Sebagai gantinya, pengusaha militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Saat itu terdapat 5 surat kabar, yaitu Jawa Shimbun yang terbit di Jawa, Borneo Shimbun di Kalimantan, Seleber Shimbun di Sulawesi, Sumatra Shimbun di Sumatera, dan Seram Shimbun di Seram.